Halo teman-teman, kali ini saya bersama Abdan Sakura, Dadan. Jadi saya tuh malam-malam kepikiran mau buat, bukan podcast sih sebenarnya, berbagi pengalaman berpikir sebenarnya. Bukan mau ngasih tahu atau gimana kan gitu, memberi pengetahuan atau gimana kayak Ferry Irwandi atau yang lain-lain lah. Tapi bisa juga pengetahuan, berbagi ilmu, mungkin ada yang bisa dibagikan dari kami kan. Jadi Dadan ini sepupu saya, ya, sepupu dari ibu. Nah, dia ini ada saya lihat tuh ada potensi untuk menjadi influencer. Influencer ya guys ya. Nah, kayaknya dia bisa nih karena backgroundnya kan udah dibanding sepupu yang lain dia kuliah di jurusan yang cukup tepat lah, mungkin ekonomi Islam di UIN dan negeri kan, kayaknya bisa deh. Karena saya tuh berpikir anak-anak remaja sekarang, Gen Z terutama, kayaknya masih belum banyak yang mungkin belum banyak mempunyai pandangan sebagai influencer yang mungkin agak terlihat tidak menjanjikan soal uang. Kalau Gen Z itu kan biasanya ingin uang cepat, bener nggak? Bener lah. Instan ya. Iya, instan. Jadi kadang-kadang mereka nggak banyak berpikir ke depan. Saya termasuk Gen Z juga. Mungkin kebanyakan. Teman-teman kamu gimana deh? Kebanyakan berpikir kayak gitu nggak? Iya. Iya. Instan, cepet dapet duit gitu. Nah, itu kan sekarang ini karena ya gitulah. Tapi saya melihat Dadan kayaknya bisa sebagai moderator, host di konten ini. Dan Dadan mempunyai potensi itu kayaknya. Jadi saya ngajak dia nih. Dan kenapa mau Dan? Ya, di sisi pandang untuk diri sendiri ya, itu untuk belajar public speaking. Ya, public speaking. Karena kayaknya sangat perlu public speaking. Kebanyakan orang nggak mau public speaking, padahal itu penting dalam kehidupan. Nanti kita ngobrol, ngomong sama orang banyak, di depan orang banyak, di depan kamera aja. Sebenarnya itu agak aneh, bener kan? Bener, karena pertama kali nih ya ngomong di depan kamera ini. Ngerokok dulu guys. Yes, boleh. Jadi pertama kali, kalau saya sih udah lumayan cukup sering ngomong depan kamera. Tapi masih kadang-kadang kagok. Kadang-kadang masih apa ya, bahasa Indonesia kagok itu apa ya? Gugup lah ya. Gugup. Nah, kadang-kadang gugup. Karena bayangin aja, depan kamera tuh benda. Biasanya kita ngomong-ngomongan tuh sama orang. Ini nggak ada orangnya nih. Ini kamera gitu. Kalau orang yang biasa sih mungkin udah nggak kagok, nggak gugup lagi. Nah, nggak ada ini saya sering ngomong dan dengerin aja. Suara kamu sendiri nih dengerin. Itu sudah aneh. Apalagi gambar nih, muka nih. Itu pasti aneh. Tapi nggak apa-apa dan karena menurut saya ini latihan public speaking. Benar nggak Dan? Bener, ini melatih kita juga ya untuk banyak bicara, walaupun nggak ada lawannya gitu. Ngomong sama benda ya. Iya, ngomong sama benda. Jadi kayaknya ada potensi itu. Kami akan buat konten yang dimana ini ada apa? Belajar bareng ya. Ya, belajar bareng ya. Mencari bersama. Ah, Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu atau punya pengetahuan ilmu, bagiin aja nih di komen. Atau mungkin kedepannya mau apa gitu, bahas apa, nggak apa-apa komen aja. ya mau request ya bisa ditulis di kolom komentar gitu. Karena saya tuh bilang sama Dadan, Dan
mungkin sekarang belum menghasilkan atau belum dapat uang dari AdSense mungkin. Tapi kayaknya prospek ke depan mempunyai apa ya, eee, kayak pandangan masa depan tuh ada yang cerah gitu loh. Jadi ada misalnya contoh kita dikenal orang, oh jadi orang tuh percaya kepada kita karena kita udah bisa public speaking depan kamera kan, mungkin orang tambah percaya dan mungkin peluang-peluang ke depan lebih banyak gitu. Tidak dipungkiri pasti itu terjadi, gitu loh. Apalagi ya, saya ini buat YouTube ini bukan saya sih yang buat YouTube ini YouTube sepupu saya. Jadi sepupu saya tuh buat YouTube untuk dulu tuh konten-konten, review HP dulu. Wah, sama saya juga, sama ada beberapa teman dan dia nggak melanjutkan karena udah sibuk kerja yang lain, yang mungkin dia potensinya di sana, udah di Jepang orangnya jadi cukup terbengkalai konten ini YouTube ini. Jadi saya minta aja nih YouTube ini, karena sayang udah beberapa subscriber, udah berjuang banyak di YouTube ini kan, sayang. Mending saya aja nih yang lanjutin, kali aja bermanfaat. Nah itu, saya ngomong sama Dadan juga, "Dan, dalam hidup yang paling penting dan bisa untuk dikenang orang, itu apa Dan?" "Oh ternyata bermanfaat." Bermanfaat ya. Nah itu, kalau kita nggak bermanfaat, nggak ada gunanya nih, orang mau ngenang lewat mana gitu loh, lewat apa gitu loh, kan bingung kan? Iyalah pasti orang tuh mengenang karena kita berguna, bermanfaat bagi orang lain pastinya. Dan ya mungkin YouTube ini akan, jadi media kebermanfaatan itulah. Itu next to that. Nah apalagi Dan ya? Dari tahun berapa ini buat YouTube-nya ini, Bang? Kalau ini 2016. 2016. Dua Ya, du sekarang 2025. Nah bayangin aja udah 10 tahun ya, 10 tahun lebih, ya kurang lebih 10 tahun lah YouTube ini udah ada. Jadi sebenarnya nggak konsisten aja sih, mungkin kalau saya konsisten mungkin udah melambung tinggi lah, melejit ya. Tinggi. Iya, tapi nggak konsisten kan baru sekarang, mungkin waktunya juga sih baru sekarang sebenarnya kan. Rezekinya baru ada, saya baru ada kamera, walaupun minjem kan, jadilah lumayan ya. Gitu kan lumayan lagi banget ini. Iya, Sangat lumayan. iya pasti pasti pasti. Dan saya pakai mic HP, ya seadanya dulu lah, Merintis. makanya saya minta support kalian ya. Ya dari teman-teman harus mensupport biar kami juga semangat membuat konten edukasinya. Iya, jadi, ke depannya bisa lebih semangat, bisa ada alat baru kan, mendukung konten kami gitu loh. Ya belajar lah, maksudnya saya juga pasti belajar untuk buat konten, jadi konten kreator, jadi influencer. Saya pengen jadi influencer, sebenarnya bukan influencer sih, apa ya, Usaha. enggak, bermanfaat aja sih sebenarnya. Bermanfaat. Itu loh, ini aja setnya ini mendadak, set mendadak ini, lampu pakai lampu biasa, lightingnya belakangnya background, background kayak gini nggak adanya, belum menyiapkan tempat. Nanti kalau sempet, pasti sempet disempet-sempetin punya setup yang bagus lah untuk buat konten. Nah, ada apa lagi Dan? Ya, Kira Dan, ke depannya pada kedepannya kita bakal bahas tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat lah buat teman-teman. Makanya jangan lupa nonton terus. Kalau ketinggalan satu episode aja, wah rugi banget itu ya. pasti pasti. Makanya harus tonton terus ini ya. Jadi di sini Dadan itu jadi mahasiswa yang harus kritis. Saya tuntut, saya tuntut untuk kritis. Dan saya bakal nanya-nanya sesuatu dengan dia pasti banyak.
Mungkin ada yang nggak tahu tapi nggak apa-apa, belajar bareng aja. Nanti saya siapin laptop lah, cari di Google atau apa kan nggak apa-apa juga. Saya juga belajar lah. Nanti dia nanya ke saya gitulah, bolak-balik gitulah. Ya intinya jangan takut ya untuk belajar mencoba. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak akan tahu tuh. Nah itu benar tuh. Nah, Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak tahu. Kalau nggak pernah mencoba tuh, misalnya kita usaha nih. Kalau kita nggak pernah mencoba ya pasti gagal aja. Gitu loh. Orang yang gagal itu kan orang yang nggak pernah mencoba, satu. Orang yang nyerah, udah itu gagal. Tapi kalau orang yang nggak nyerah dan berusaha terus ya insya Allah berhasil aja sih. Konsisten itu sebenarnya. Nanti kita bahas ini dan sukses juga, tentang sukses. sukses di dunia atau sukses di akhirat, dua-duanya kalau bisa. Kalau bisa dua-duanya kayaknya. Saling melengkapi ya. Dadan ini ngomong masih agak kaku tapi nggak apa-apa. Masih Ya gago, gugup bahasa Indonesia ya. tapi ya nyantai aja lah sebenarnya. Ya wajar aja lah, gila aja. Siapa yang saya berani ngomong bahwa orang yang baru pertama kali ngomong di kamera dan jarang public speaking pasti kagok, pasti gugup, pasti bingung mau ngomong apa. Nggak secepat itu. Otak pikiran dan mulut itu sinkron kalau depan kamera. Ya, kalau nggak percaya buktiin aja, ngomong 10 menit aja di HP nih, selfie aja. Ini ya. Iya mirror. Nggak apa? Nggak percaya diri kadang-kadang kan biasa ya, Pak. Ya, tapi kapan lagi kita mau belajar kan? Kalau nggak dari sekarang itu. Iya, Kalau nanti malah susah untuk kita diri sendiri ya. mumpung belum telat lah dan masih muda, masih banyak waktu, masih bisa mencoba banyak hal maksud saya tuh. Ya itu dulu lah. Mungkin ini udah berapa menit dan? Udah 12 menit nih, ngomong gini aja udah 12 menit nih, nggak tahu ngomong apa lah, pokoknya dengerin aja lah, mungkin bermanfaat. Besok nanti ada konten lagi, kita berjumpa lagi, mungkin nanti akan serius bahasnya, tapi nyantai juga dan ya nyantai aja karena ini baru awal ya. iya sih sebenarnya. Nanti akan nyantai juga sih, tapi ada ilmu yang bisa diambil lah paling enggak gitu loh. Nah ini perkenalan dulu lah. Ya udah itu dulu lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton guys. Ya, subscribe and like, share. Teka-teki di kepala manusia semakin bermunculan dan pertanyaan-pertanyaan semakin menghantui. Jika part itu semua memang sangat kompleks dan rumit. Saya ingatkan kembali, di konten yang saya jabarkan ini, menuntut Anda lebih kritis dan bisa mencari kebenaran yang lebih benar. Karena konten ini hanya bertujuan untuk merangsang Anda untuk berpikir dan memperbanyak referensi, bukan untuk mencari kebenaran mutlak. Saya juga sadar bahwa masih banyak kekurangan dan adanya kesalahan dalam analisis atau menjabarkan sesuatu. Pada hakikatnya, manusia hanya bisa mencari dan terus mencari, walau di ujung pencarian tetap ketidaktahuan. Tetapi itu sudah sewajarnya manusia melakukan itu.